Saudara-saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa terpaku pada bagaimana para rasul itu untuk menentukan jumlah 12 itu kemudian memilihnya tidak dengan voting tapi dengan membuang undi. Dan membuang undi itu sering sekarang dipakai menjadi alasan, meskipun itu sebuah judi atau yang lain, sebagai sesuatu ya itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi melihat jalan Tuhan melalui undian. Dan kalau itu memang berasal dari cara Tuhan, ya mestinya diteruskan oleh gereja, tapi ternyata tidak. Tapi kalau kita melihat ke perjanjian lama, memang itu adalah tradisi perjanjian lama. Kalau kita melihat bagaimana Yosua itu menetapkan tanah 12 para rasul itu ya dua dengan undi. Dan pada orang Israel itu ada yang namanya Yom Kippur, itu hari pendamaian, untuk memilih dua dari kambing yang akan dikorbankan itu juga dengan undi. Jadi nampaknya itu lebih pada kultur perjanjian lama. Dan itu kemudian diteruskan dalam perjanjian baru, tapi tidak diteruskan sekarang. Ya, saya hanya mau mengatakan bahwa supaya orang tidak bertanya-tanya soal itu. Dan yang penting adalah bahwa para rasul ingin menggenapi 12 jumlah rasul, dan itu sebetulnya lebih berhubungan dengan karya misi mereka. Dan karya misi itu yang dijalankan adalah apa? Yang dijalankan adalah supaya pergi dan menghasilkan buah. Dan pergi ini bukan membuat onar, tapi pergi ini untuk menyatakan kasih, artinya untuk mewartakan cinta kasih. Dan memang saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah melihat cinta kasih ini sebagai sesuatu yang usang. Karena apa? Karena meskipun kita sudah hidup dalam zaman yang modern, dengan paham humanisasi yang kuat, dengan paham sosialisme yang kuat, dengan paham anti-rasialisme yang kuat, tetapi juga dunia ini belum mendapatkan kedamaiannya. Dan Ibu Teresa selalu mengatakan bahwa kalau dunia ini belum mendapatkan kedamaiannya, itu bukan karena dunia tidak bisa menjalankannya, tidak bisa mencukupi orang miskin atau orang kelaparan, tapi memang karena tidak ada kasih. Maka perintah ini tidak pernah usang untuk dijalankan. Saudara-saudara sekalian, kalau sekarang kita menjadi murid-muridnya dan menjalankan kasih, memang heroisme kasih itu berbeda pada zamannya. Sekarang kita merayakan pesta Santa Matias yang menjadi martir, makanya lalu Romo pakaiannya merah, itu berarti martir. Nah memang cinta kasih yang dijalankan pada zaman para rasul itu tidak seheroik sekarang. Artinya kita tidak perlu sampai mengorbankan nyawa seperti pada zaman para rasul karena berbeda zamannya. Tapi zaman yang sekarang sebetulnya lebih semua tindakan, entah itu kita tersenyum, entah kita membantu orang, entah tindakan yang kecil apapun juga, itu adalah sudah suatu tindakan untuk menunjukkan bahwa kita adalah utusan yang membawa cinta kasih. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar nama Teresia Lisieux. Teresia Lisieux dari Ordo Karmel yang menjadi pelindung misi. Dia itu punya teman suster yang sangat menjengkelkan. Setiap hari cerewetnya setengah mati, pokoknya selalu menyerang Teresia dari Lisieux. Sehingga Teresia merasa risih lah. Tapi dia pikir, lah Tuhan memerintahkan kasih. Maka dia selalu kalau ketemu suster itu, dia melihat itu sebagai orang yang paling harus dicintai. Dan itu berat, tapi dia jalankan. Karena dia berpikir begini, kalau Tuhan sudah mencintai saya dengan heroik, ya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya, itu kan heroik. Maka saya juga harus mencintai orang lain, artinya cinta Yesus itu harus terpancar dari diri saya. Maka bagaimanapun juga dia tetap menjalankan. Saudara-saudara sekalian, saya kira jalan kita masih panjang dan kesempatan kita masih banyak untuk menjalankan cinta kasih. Amin.